Hai guys, yang udah ngeklik video ini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dong. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah mampir lagi di channel saya. Saya nggak bosan-bosan buat minta di subscribe guys. Tolong dibantu biar saya semangat nih bikin konten, ngibur kalian semuanya. Nah, yang baru mampir di channel saya, yang udah subscribe juga, silahkan tinggalkan komentar. Saya pasti datang kembali ke channel kalian buat sama-sama support biar kita sama-sama sukses bareng ya guys. Amin. Yang melihat video saya doakan semoga kalian sehat, diberkahi setiap aktivitasnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. By the way, malam ini saya mau ngebahas kasus yang lagi boom di Hong Kong guys. Apa? Ya sebenarnya polemik sih saya membahas ini karena balik lagi ini adalah kasusnya perkara hati guys. Tapi semoga dengan video ini bisa membuka pemikiran kita semuanya yang lagi terjebak dalam hubungan yang seperti ini. Apa sih? Nah, saya tertarik membahas kasus ini karena memang ini banyak yang menjadi target mereka adalah para BMI yang bekerja di luar negeri. Ya, lebih khususnya adalah perempuan. Menjadi target yang sering disalahgunakan. Saya akan membahas tentang masalah cinta virtual guys. Apa sih cinta virtual? Nah, sebelumnya saya kenapa bisa membahas masalah cinta virtual, yaitu sudah terjadi guys insiden di Hong Kong pada bulan Juni guys. Nih, Mbak ini adalah ART Hong Kong. Dia sedang mengantar anaknya les dan terbesit di pikirannya untuk melompat bunuh diri guys. Nah, belum sempat melompat, syukur alhamdulillah banyak orang yang mencegah. Nah, pas kebetulan ada di situ Mbak juga ART yang lewat, di stop tuh sama orang Hong Kong. Tolong minta dinasehati ini anak, jangan sampai bunuh diri. Akhirnya Mbak yang lewat itu menanyakan kepada Mbak itu, kenapa kamu mau bunuh diri? Dan ternyata guys, dilihat di handphonenya, dia sedang video call dengan seorang laki-laki. Dengan mata sembab dan menangis, dia meminta maaf kepada orang-orang di sekitar situ atas tindakannya yang mau bunuh diri tersebut sudah digagalkan. Ya setidaknya alhamdulillah ya guys, akhirnya dia masih diberikan panjang umur. Kalau misalkan mbaknya ini lihat video saya mohon maaf ya mbak ya. Semoga dengan video ini banyak memberikan pelajaran kepada orang-orang di luar sana untuk tidak melakukan tindakan seperti yang mbak ini lakukan ya guys. Nah, kembali lagi, mbak tadi yang lewat di jalan yang di stop sama orang Hong Kong, dia menanyakan kepada mbak yang mau bunuh diri itu, Mbak, kenapa kamu mau bunuh diri? Dan ternyata guys, kembali lagi, dilihat di handphonenya, dia sedang melakukan video call dengan seorang laki-laki yang berada di Indonesia. Dia menjalin pacaran virtual guys. Dan yang celakanya, Mbak ini berkorban terlalu banyak dari segi materi untuk si laki-laki ini. Akhirnya tabungannya kolaps guys. Di titik dia capek dalam bekerja, dia berpikir bahwa dia merasa bersalah dengan keluarganya yang ada di Indonesia. Saya kerja udah lama mbak di sini, saya nggak punya uang, saya rindu sama anak saya pengen pulang, tapi saya nggak punya uang saya habis. Nah, seketika mbak itu memberikan support kepada mbak yang mau bunuh diri ini, mbak kalau misalkan masalahnya uang, meskipun mbak capek, meskipun mbak harus bertahun-tahun lagi bekerja di sini, bisa mbak dicari lagi. Kalau nyawa, gimana kalau mbak ini sampai meninggal? Nah, percakapan mereka itu seperti itu. Akhirnya mbak yang mau bunuh diri ini ya meminta maaf, ya mbak saya salah gitu. Tapi apa coba pelajarannya? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah saat kita menjalin cinta virtual dengan orang yang belum tentu kita bertemu dengan orangnya, itu sangat membahayakan guys. Apalagi kalau kita sudah tertipu daya oleh rayuan-rayuan mereka yang di luar sana, yang rayuannya itu adalah modus. Kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Menyesal? Semoga kasus mbak ini bisa memberikan pelajaran kepada kita untuk stop memberikan bantuan kepada pacar virtual kita guys. Oke, dari tadi saya ngebahas pacar virtual itu apa sih? Nah oke guys, sekedar ilmu ya guys. Pacaran virtual adalah dimana menjalin sebuah hubungan melalui WhatsApp, video call, atau media sosial lainnya, dan mereka itu dipertemukan
oleh media sosial alias layar kaca guys. Tidak ada wujud orangnya, hanya video call, sebatas telepon, sebatas ketik gitu. Nah, apakah mereka pernah bertemu? Enggak guys. Pacaran virtual adalah berhubungan di media sosial. Apakah pacaran virtual itu perasaannya nyata? Kalau menurut saya enggak. Tetap aja enggak. Kita hanya tertipu daya oleh rasa kesepian kita di sini yang kita imajinasikan pacar virtual kita itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Karena apa guys? Karena kalian itu belum pernah ketemu, belum pernah jumpa orangnya. Nah, hanya sekedar V-call. V-call kita nggak pernah tahu tingginya segimana sih, bau badannya kayak gimana sih, uangnya apa enggak sih, kulitnya putih apa hitam sih. Nah, tapi secara tidak langsung video call itu kan tergantung dengan merek handphone ya guys. Kalau handphone kita ini bagus, otomatis secara tidak langsung kualitas fotonya juga menangkap gambar kita itu dengan kualitas yang bagus ya guys. Jadi tidak salah kalau misalkan pacaran virtual itu akan tertipu dengan fisiknya yang mentransfer ke pikiran kita. Oh, pacar virtual saya ini ganteng nih, keren nih. Wah, mbak misalkan laki-lakinya nih, wah ini ART nih, TKW Hongkong nih, cantik-cantik nih, banyak uangnya nih. Nah, kita video call nih ya, misalkan ya, kita pacaran nih sama laki-laki yang ada di Indonesia. Kerjaan kamu apa? Kerjaan saya di sini kantoran kayak gitu. Nah, setiap pagi dia izin selalu pergi ke kantor. Saya pergi dulu ya sayang. Kita nggak pernah tahu apa ada itu kantornya. Iya kan? Nah, secara logika nih, secara orang yang logika yang nggak percaya dengan pacaran virtual ya. Ya kita harus berpikir ya, logikanya tuh kita harus jalan. Nah, bagaimana menurut kalian? Setuju nggak nih kalian nih yang punya hubungan LDR, coba komentar di sini. Gimana? Iya, kalau misalkan LDR, kalau misalkan dengan tetangga rumah atau enggak yang udah pernah ketemu sih oke lah. Karena apa? Karena kita udah memastikan wujud orangnya gitu. Nah, kalau sama sekali belum ketemu gitu, apa yang harus kita wujudkan gitu? Maksudnya sulit untuk diterima otak saya gini. Coba kasih tahu saya. Logikanya gini aja. Kita nonton film drama Korea misalkan. Nah, kita terbawa kan suasana tuh, sedihnya, bahagianya. Perasaannya nyata nggak? Nyata guys. Tapi apakah kita yang menjadi tokoh di dalam cerita itu? Bukan, enggak. Jadi memang sulit dipahami guys. Nah, oke lah. Dari kasus mbak yang mau bunuh diri ini, semoga yang lagi terjebak dengan ditipu oleh pacar virtualnya, tolong mbak, stop dan mulai berpikir dengan logika lagi. Meskipun kalau kita terjerat hutang gara-gara kita berkorban terlalu banyak untuk pacar virtual kita, tetap semangat. Insya Allah, kalau misalkan kalian masih bekerja, kalian bisa. Meskipun nih kasarnya, kalian harus memulai lagi dari nol. It's okay, gak jadi masalah. Ingat Allah, ingat Tuhan, ya mbak ya. Jadi kan mbak ini nih yang mau bunuh diri nih, gak jadi nih, ini Allah nih masih sayang, masih diberikan panjang umur, ada yang mau nolong. Oke guys, ya mbak ya, jangan ya, tetap semangat. Nah, kasus yang kedua baru kemarin guys, astaga, baru tanggal 11, pacar virtualnya tuh laki-laki tuh yang ada di Indonesia ditangkap guys, ditangkap. Karena apa? Karena mbak ini pintar, ART yang kedua ini pintar. Ceritanya mbak siapa ya, mbak Nani aja lah. Mbak Nani ini menemukan pacar, menjalin hubungan virtual dengan seorang laki-laki yang daerah Jawa sana. Dia merasa nyaman terus menjalin hubungan berbulan-bulan, akhirnya nyaman lah. Karena Mbak Nani ini umurnya 25 tahun guys, dan pacar virtualnya itu alhamdulillah dapatnya berondong 22 tahun. Nah, Mbak Nani sama pacar virtualnya ini menjalin hubungan guys. Akhirnya ya dari masa-masa ABG kayak gitu ya, masa-masa anak baru gede gitu, pacaran kayak gitu kan otomatis lagi senang-senangnya, lagi menunjukkan jati dirinya masing-masing gitu. Ya akhirnya tibalah di saat dimana momen kedewasaan itu muncul. Akhirnya momen 18 plus ini terjadi. Ya mungkin Mbak Nani ini foto dengan seksi atau enggak, ya udahlah kalian ngerti sendiri lah bagaimana. Saya sulit menjelaskannya. Akhirnya di capture nih sama pacar virtualnya.
direkam lah sama pacar virtualnya. Suatu ketika pacar virtualnya ini ternyata pengangguran, guys. Apa coba yang diharapkan dari seorang pengangguran? Sedangkan dia memiliki pacar seorang pekerja keras, ibaratnya ART Hongkong kan pekerja keras tuh, Wonder Woman tuh. Ya benar, menjadikan bahan capture-annya itu untuk memeras si Mbak Nani ini. Tapi guys, Mbak Nani ini pinter, salut Mbak. Semoga yang di luar sana semoga sama kayak Mbak Nani ini. Ya memang diancam seperti itu akan disebarkan di media sosial, foto syurnya, rekaman-rekaman syurnya, yang membuat Mbak Nani ini bingung, panik. Karena mungkin juga Mbak Nani juga kan punya keluarga. Jangan sampai media sosial itu kan nyebarnya cepet ya guys. Akhirnya Mbak Nani ini pintar, lapor ke KJRI guys. Nah buat kalian nih yang lagi dijebak sama pacar virtualnya dengan video sur kalian ini yang diancam mau dijebak, ikutin nih caranya mana nih, lapor ke KJRI. KJRI itu sigap membantu warga negaranya. Akhirnya Mbak Nani ini lapor ke KJRI untuk meminta perlindungan. Akhirnya dilacak tuh, KJRI menghubungi kepolisian bagian Jawa sana. Ketangkep guys, tanggal 11 kemarin ketangkep tuh pacar virtualnya. Alhamdulillah terselamatkan. Ya meskipun videonya juga udah dilihat mungkin sama KJRI dan lain-lainnya, ya nggak apa-apa ya Mbak ya. Intinya untuk kebaikan ya, semoga jangan diulangin lagi ya Mbak Nani untuk kedepannya. Nah buat kalian nih yang sudah dewasa di luar sana menjalin pacar virtual yang belum pernah ketemu, tolong dijaga ya. Saya ngomong kayak gini bukan karena saya sok suci atau gimana, enggak guys. Coba kalau udah kayak gini gimana coba, iya kan? Ya semoga dua kasus ini memberikan pelajaran kepada kita semua nih, para ART Hongkong nih yang menjadi target cowok-cowok virtual di luar sana nih, yang sukanya ini ya warnanya bermodus-modus dengan menggunakan seragam polisi, seragam tentara, seragam pilot, apalah itu. Jangan tertipu dengan mukanya, jangan tertipu dengan cara bicaranya, jangan. Karena guys, pacaran virtual itu dampak buruknya kita ini ditipu. Yang kedua, ya kita ini cepat bosenan guys. Yang ketiga yaitu disalahgunakan foto-foto kita yang nggak pantas itu. Kita kan punya keluarga ya guys, punya, apalagi kalau kita udah punya anak, ya setidaknya kita harus memikirkan perasaan anak kita lah guys. Jangan hanya ego, nafsu yang ada di diri sendiri yang menghilangkan logika karena cinta virtual itu guys. Ingat, cinta virtual itu bukan perasaan kamu sebenarnya, bukan perasaan Anda sebenarnya. Tapi cinta virtual adalah cinta yang kamu ciptakan sendiri untuk membahagiakan dirimu sendiri. Dan perasaan itu nggak nyata guys. Karena apa? Karena kamu itu mengimajinasikan laki-laki di luar sana itu sesuai dengan apa yang kamu pengen dari seorang pasangan. Saya tegas saja ngomong kayak gini guys. Oke, kalau bisa kalian mencari pacar ya yang bisa menjaga harga diri kalian, yang bisa mengayomi kalian. Kalau bisa, mereka lah yang bertanggung jawab kepada kalian, yang membawa kalian untuk kembali ke Indonesia. Udahlah, kamu jangan kerja, biar saya aja yang kerja, saya nikahin kamu, itu baru laki-laki yang bertanggung jawab. Nah buat kalian laki-laki yang sukanya menjadi pacar virtual, stoplah. Kalian itu laki-laki, kalian harus bekerja. Jangan kalian memanfaatkan tenaga orang di sini, karena di sini itu kita bekerja itu stres, banyak tekanan. Kalau misalkan kalian menambah beban mereka, menambah beban kami di sini nih, buat apa gitu? Cuma buat numpang hidup ya janganlah. Jangan kamu membuat masalah orang-orang di sini. Kalau misalkan yang terjadi tadi bunuh diri sampai meninggal, kalau polisinya ngusut ke kamu gitu, terus dipenjara gitu, aduh janganlah. Jangan. Kalau misalkan memang kalian berniat mencari teman untuk ngobrol, teman untuk apa, ya udahlah, ngobrol-ngobrol aja, ngobrol, kasih semangat, saling semangat gitu. Pisahkan antara uang ya guys. Selama belum terjadi pernikahan, belum terjadi ikatan gitu, jangan pernah kamu berusaha menguasai materi atau uang dari si perempuan ini. Jangan ya. Saya jadi ngomel-ngomel guys, ini video apa sih ya, tapi semoga kita sama-sama belajar ya guys kedepannya. Semoga
masalah ini kita bisa memberantas semuanya. Ingat, logika harus jalan. Maaf sebelumnya barangkali ada yang tersinggung dengan perkataan saya. Saya mohon maaf. Saya berbicara seperti ini ya, saya cuma untuk sama-sama sharing aja guys ya. Oke. Terima kasih nih yang udah nonton video saya sampai selesai. Dan semoga yang sedang menghadapi persoalan atau masalah dimudahkan dan diberikan jalan ya guys. Amin. Dan yang lagi cari jodoh, didekatkan jodohnya, diberikan pasangan yang bisa menerima kita, suka dukanya kita ya guys. Oke. Dijauhi dari penipu-penipu dan hidung belang. Para laki-laki hidung belang di luar sana. See you next video guys. Bye-bye.